Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Idayati, calon guru penggerak, guru seni SMP Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Selamat bermalam minggu ya. Kali ini saya memanfaatkan malam minggu untuk tetap semangat belajar untuk membahas demonstrasi kontekstual pada modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak bersama. Kali ini saya berada di kantor pusat PT Garam Kalianget, yaitu penghasil garam terbesar di wilayah Madura. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.3, yaitu calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan modal manajemen perubahan Bagja. Nah, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya angkat adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Baiklah, untuk menyimak seperti apa karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, baiklah kita simak berikut ini. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah 1. Lingkungan yang melatih kepemimpinan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. 2. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kita lanjutkan perjalanan kita sambil menyimak prakarsa perubahan yang akan saya rancang. Nah, sekarang bagaimana dengan prakarsa perubahan yang ingin saya wujudkan? Yaitu untuk menumbuhkan keterampilan murid dalam mencapai tujuan akademik maupun non-akademik, sehingga murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program 15 menit menggambar di luar kelas atau yang disebut Limas Mimbar Luas. Nah, pendekatan strategi pelaksanaan program ini adalah pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Seperti apa latar belakang munculnya program Limas Mimbar Luas? Yuk kita simak berikutnya. Inilah perumahan tua hasil peninggalan zaman Belanda. Kita simak yuk latar belakang prakarsa perubahan saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan prakarsa perubahan saya tentang program Limas Mimbar Luas. 15 menit menggambar di luar kelas. Yang pertama, kegiatan ini termasuk kegiatan intrakurikuler yang melekat dengan mata pelajaran seni rupa yang berada di kelas 8A, 8B, dan 8C SMP Negeri 1 Kalianget sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Berikutnya, kegiatan ini merupakan usulan dari ketiga kelas tersebut setelah guru melakukan pra-assessment tentang program pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan 15 menit di awal pembelajaran. Murid-murid melakukan kegiatan menggambar di luar kelas dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, terutama untuk melatih kesadaran diri serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bagi murid dengan memanfaatkan lingkungan alam yang ada di SMP Negeri 1 Kalianget. Kemudian
Kegiatan ini juga memiliki tujuan agar siswa bisa melatih dan mengekspresikan diri di bidang seni rupa, terutama keterampilan menggambar di buku gambar dengan menggunakan pewarna yang dimiliki oleh peserta didik secara individu. Dari perumahan tua ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan program Prakarsa Perubahan yang akan saya rancang. Tujuan program dari Prakarsa Perubahan yang akan saya rancang adalah sebagai berikut. 1. Wadah untuk menyalurkan bakat dan minat murid di bidang keterampilan menggambar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 2. Wadah untuk menyiapkan belajar murid sebelum memasuki kegiatan inti sampai penutup pembelajaran. Yuk kita menuju Pelabuhan Kalianget sambil menyimak tahapan bagja yang akan saya uraikan sebagai berikut. Prakarsa Perubahan Pembelajaran Intrakurikuler 5 mimbar luas 15 menit menggambar di luar kelas, khusus siswa SMP Negeri 1 Kalianget kelas 8. Berikut ini adalah tahapan bagja yang pertama. Buat pertanyaan utama. Bagaimana cara menyalurkan keterampilan menggambar murid di luar kelas selama 15 menit? Tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang program 5 mimbar luas. 2. Mengajak murid berdiskusi tentang keefektifan program 5 mimbar luas. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. 1. Adakah program sejenis yang berhasil menyalurkan keterampilan menggambar murid di luar kelas selama 15 menit dengan menumbuhkan kepemimpinan murid? 2. Apakah kegiatan menggambar di luar kelas selama 15 menit dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Mencari informasi secara mandiri tentang pendampingan murid dalam menyalurkan keterampilan menggambar di luar kelas selama 15 menit agar efektif. 2. Membantu murid dalam melatih keterampilan menggambar. 3. Melatih murid dalam mengembangkan kesadaran diri serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atas gambar yang dibuatnya sendiri. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. 1. Bentuk kegiatan menggambar seperti apa yang dapat menyenangkan, sekaligus menyalurkan bakat menggambar murid sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. 2. Dampak positif apa yang diperoleh murid jika program 5 mimbar luas dilakukan? Tindakan yang dilakukan adalah 1. Melakukan diskusi dengan murid sehingga terbentuk kesepakatan menggambar di luar kelas selama 15 menit bisa berlangsung efektif. 2. Melakukan kegiatan refleksi tentang pelaksanaan program 5 mimbar luas. Yang keempat adalah jabarkan rencana. 1. Bagaimana bentuk realisasi program 5 mimbar luas? 2. Instrumen apa saja yang dibutuhkan dalam program 5 mimbar luas? Tindakan yang dilakukan: 1. Menyusun skenario di modul ajar kelas 8. 2. Menyiapkan instrumen yang dibutuhkan agar guru bisa melakukan penilaian. Tahap yang kelima adalah atur eksekusi. 1. Bagaimana pelaksanaan program 5 mimbar luas? 2. Siapakah yang bertanggung jawab dan mengevaluasi program 5 mimbar luas?
Tindakan yang dilakukan adalah 1. Dalam pembelajaran intrakurikuler di awal pembelajaran seperti biasa dilakukan mulai dari doa, presensi, dan motivasi. Selanjutnya, program Limas Mimbar Luas dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan setelah itu masuk ke kelas untuk melakukan kegiatan inti sampai penutup. 2. Penanggung jawab program Limas Mimbar Luas adalah guru seni rupa dengan dibantu ketua kelas dan selanjutnya guru memberikan hasil evaluasi agar murid lebih semangat belajar dan bahagia. Siap-siap yuk, kita masuk ke Pelabuhan Kalianget. Namun sebelumnya kita juga akan menyimak bagaimana strategi menumbuhkan kepemimpinan dan minat belajar murid. Strategi tersebut adalah 1. Suara atau voice, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat tentang cara belajar yang menyenangkan. Melalui pilihan atau choice, memberikan kebebasan pada murid untuk memilih cara belajar yang menyenangkan dan bahagia. Pada tahap kepemilikan atau ownership, memberikan kesempatan kepada setiap murid menggambar sesuai kemampuannya, sehingga murid dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya lewat karya gambar. Sekarang kita akan menyimak bagaimana kerangka MELR. Yang pertama, monitoring, di mana dalam kegiatan monitoring ini kepala sekolah memantau sejauh mana program tersebut efektif dan guru menganalisis ketercapaian program tersebut. Pada tahap evaluasi, kepala sekolah dan guru melakukan evaluasi program tersebut dapat menumbuhkan keterampilan menggambar murid. Pada tahap learning, kepala sekolah dan guru menggali dampak positif dan dampak negatif selama program tersebut dilakukan. Nah, pada reporting, setiap murid dapat bertanggung jawab dengan program tersebut sehingga murid dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Saya siap-siap akan menuju perjalanan pulang ke rumah. Inilah sepanjang jalan menuju perumahan saya. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di rumah. Demikian tadi keseruan jalan-jalan malam minggu saya di Kalianget. Semoga pembahasan di modul 3.3 ini tentang demonstrasi kontekstual dapat memberi manfaat dan menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam sehat dan bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.